Kita kembali lagi dengan Mas Ilham Habibie. Di episode sebelumnya tuh kita senang banget ngomongin pesawat terbang ya. Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang ada hubungannya langsung dengan teknologi, khususnya TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Makasih banget Mas Ilham bersedia hadir lagi di sini. Iya. Senang banget kita ngobrolin lagi. Karena waktu pas obrolan kita sebelumnya tuh ada yang keangkat yang itu seru banget, tapi kemudian sengaja memang itu kita tunda dulu untuk berikutnya ya. Karena topiknya kita ngomongin pesawat waktu itu ya. Saya ingat ya. Nah, sekarang saya ingin mengundang Mas Ilham ini dalam konteks Mas sebagai ketua ya di Wantiknas, betul ya, Dewan TIK Nasional. Betul, TIK itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bahasa Inggris ICT, Information Communication Technology. Nah itu apa sih perannya Wantiknas, apa yang dijalankan programnya dan kenapa kok Wantiknas itu diadakan itu? Nah, kalau Wantiknas itu sebetulnya bukan organisasi baru, didirikan pada tahun 2006. Jadi semula Wantiknas atau ketua tim pelaksana Wantiknas itu ex officio Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi Menkominfo itu dulu selalu menjabat sekaligus juga sebagai ketua Wantiknas. Nah itu sebelum saya ada 3 ketua tim pelaksana, semuanya Menteri Kominfo. Saya mungkin yang pertama yang bukan menteri, tapi kalau ini di level tim pelaksana. Di atas tim pelaksana masih ada Dewan Pengarah atau Steering Committee. Nah itu semua menteri diketuai oleh Bapak Presiden. Dan ketua hariannya adalah Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Gitu ya. Jadi ya memang masih ada pemerintah di situ, yaitu adalah di level Dewan Pengarah. Kalau di level tim pelaksana juga ada unsur pemerintah, level dirjen. Gitu ya. Nah kalau di bedanya Dewan Pengarah dengan tim pelaksana, kalau tim pelaksana itu lintas sektor. Ada banyak anggota yang bukan pemerintah. Seperti saya sendiri, saya bukan pemerintah, saya ini swasta kurang lebih ya. Ada juga akademisi dari universitas, ada juga dari organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional kayak Kadin, ada juga dari BUMN, ada juga dari pemerintah gitu, tapi memang lintas sektor. Kenapa? Karena TIK ini atau Teknologi Informasi dan Komunikasi kan menyentuh semua sektor yang ada. Kalau kita lihat helixnya ya, quadruple helix atau quintuple helix, ya semuanya kena kan pemerintahan, bisnis, akademia, organisasi kemasyarakatan. Yang kelima kan kadang disebut sebagai media ya. Media mungkin adalah elemen kelima dari helix itu yang menggambarkan struktur daripada masyarakat kita atau dari negara kita, dari bangsa kita. Apa sih misi? Nah itu misinya misi adalah, yang diemban apa? Kalau dewan itu kan biasanya dia tidak punya wewenang untuk memutuskan sesuatu. Kalau membuat kebijakan untuk pemerintah itu bukan dari dewan. Dewan kan ada Dewan Energi, Dewan Ketahanan Nasional dan sebagainya. Itu semuanya memberi masukan kepada presiden. Untuk presiden, untuk menteri. Pokoknya sampai level menteri. Iya, ini kan kalau kita lihat keanggotaan daripada Dewan Pengarahnya kan semuanya ada bukan seluruh kabinet, tapi anggotanya ada menteri dan diketuai oleh Bapak Presiden. Jadi semuanya mendapatkan masukan tersebut. Mas Ilham itu kan selalu mengatakan, bukan selalu, mungkin sering mengatakan bahwa Indonesia itu kalau mau jadi negara maju memang harus main di teknologi. Ya, nggak bisa mengandalkan sumber daya alamnya saja. Walaupun ada hilirisasi sampai ujung dengan turunnya itu nggak cukup untuk membuat kita naik ke negara berpendapatan menengah ke atas, apalagi ke atas. Kan gitu. Betul. Nah sejauh mana Wantiknas itu juga ikut menggawangi semangat itu? Nah, kita ini kan teknologi digital atau ICT atau TIK ini kan ada 2 macam fungsi. Pertama dia itu adalah produk sendiri. Ada misalnya produk yang memang boleh dikatakan masuk ke ranah TIK. Seperti apa? Cloud computing. Itu kan dari data centernya, dari sambungan-sambungannya, jadi dengan teknologi 5G, 4G atau pakai kabel, pakai broadband, pakai serat fiber optik, itu kan atau komputernya itu kan semuanya produk TIK. Jadi itu adalah satu industri tersendiri. Ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, teknologi ini digunakan oleh industri lain sebagai enabling teknologi. Misalnya kita pakai cloud computing, tapi kita bukan perusahaan cloud computing, tapi kita perusahaan misalnya misalnya kayak startup gitu ya. Kita menawarkan kita punya produk itu as a service. Misalnya kita mempunyai software atau aplikasi, tapi kita bayar cuma per kali kita menggunakannya.
gitu ya. Kan perlu ada sambungan dengan si pengguna lewat cloud computing gitu ya. Ya itu yang sedang kita lihat itu adalah, misalnya saya kasih contoh, kalau kita menggunakan jasa daripada misalnya Gojek gitu ya, kita kan nggak bayar Gojek terus-terusan sebagai langganan. Sekali kita pakai, baru kita bayar. Nah, itu hanya bisa dengan cloud computing. Jadi, dengan kata lain, teknologi TIK itu adalah enabler untuk sektor industri lainnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang baru, yang startup, ada juga yang lama. Misalnya kita perusahaan otomotif, industri otomotif, bisa saja juga dia menggunakan cloud computing. Nah, itulah, maka itu teknologi digital itu dia menjadi penting sekali kita bukan saja mengenal, menerapkan, tapi kita juga mulai menguasai dan kita mempunyai industri itu sendiri. Jadi ketika Mas Ilham mengatakan bahwa Indonesia kalau mau jadi negara maju, ya memang harus mainnya di teknologi. Nah, ketika menyebut kita harus menggarap atau bermain teknologi itu, apakah kita harus jadi produsen teknologinya? Iya. Atau kita cukup jadi pengguna teknologinya? Harus jadi produsen. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita cuma jadi penggunanya, teknologi dalam bentuk apapun ya, yang dapat manfaatnya itu adalah yang punya teknologi tersebut, dia yang kita bayar, dia punya perkembangannya ya. Karena kalau kita lihat ya, ini ada kaitannya dengan nilai tambah. Mungkin saya perlu terangkan dulu nilai tambah itu apa. Karena banyak orang, oke, nilai tambah ya saya mengerti, tapi sebenarnya tidak mengerti. Kalau kita lihat ya, saya kasih contoh yang sangat sederhana. Ada dua mobil yang berat badannya sama. Satu tuh katakanlah Kijang, satu itu Mercy. Berat badannya sama ya. Katakanlah 1,5 ton, 1.500 kg. Itu nilai yang mana yang lebih tinggi? Mercy atau Kijang? Dari sisi harga, Mercy. Mercy. Oke. Sekarang dua-duanya tabrakan hancur total. Dijual per kilo. Harganya sama atau tidak? Mungkin Mercy lebih mahal tetap. Enggak, per kilo. Sama. Karena materialnya sama. Dijualnya besinya, plastiknya dan sebagainya kan, atau aluminiumnya sama kan? Karena dia jadi karena udah barang rongsokan mah sama aja gitu ya ujungnya. Bahan yang kembali ke nilai daripada bahan pasokannya atau raw materialnya. Yang membuat Mercy yang lebih mahal per kilonya daripada Kijang apa? Teknologi yang ada di dalamnya. Jadi teknologi itu bermanfaat untuk membuat nilai tambah yang berlebih. Tanpa itu ya kita kembali ke nilai daripada bahan pasokan. Mungkin dengan hilirisasi bisa meningkatkan sedikit, tapi itu belum banyak. Yang puluhan kali itu adalah dengan teknologi. Yang paling tinggi mungkin yang saya bisa bayangkan ya, yang paling tinggi itu misalnya kita per kilonya gitu ya, buat satelit. Itu per kilonya berapa juta gitu. Atau juga buat chip teknologi gitu, biarpun harga beratnya bukan sekilo, tapi katakanlah kita kumpulin chipnya sampai dengan 1 kilo, itu harganya berapa? Nah itu mungkin contoh yang paling sederhana bagaimana kita bisa mengerti nilai tambah ekonomi. Dinilai aja, dikiloin aja berapa. Kenapa yang satu lebih mahal? Kalau kita, 1 kilo emas, mungkin beda dengan 1 kilo minyak sawit gitu ya. Tapi itu kan memang komoditasnya. Tapi bagaimana kita bisa lihat produk yang kita pegang itu yang bukan bahan baku, itu punya nilai tambah yang berlebih, itu karena kita ada investasi atau ada teknologi masuk ke situ untuk membuatnya lebih bernilai, lebih bermanfaat. Kenapa dia menjadi mahal? Karena lebih bermanfaat. Dinilai oleh masyarakat, oleh manusia ini memang punya nilai yang lebih. Value-nya lebih tinggi karena memang nilai kebermanfaatnya lebih besar. Nah, kan semangat untuk Indonesia harus jadi produsen dong. Termasuk produsen teknologi itu kan sebenarnya udah banyak diomongin orang, Pak. Tapi realitanya kan kayaknya berat. Memang berat. Saya bilang itu gampang. Nggak jatuh dari langit. Nah itu dia, kita jangan cepat menyerah. Kita fail, nggak bisa, udahlah kita beli aja. Salah total. Itu harus kita memang dengan gigih, kita tetap, karena itu kita tidak ada pilihan. Tidak berarti kita gagal, kita harus menyerah. Karena tetap itu benar tujuannya. Kita memang harus sampai dengan bisa. Ya? Memang negara lain, bangsanya tidak pernah gagal. Semuanya juga pernah melalui itu. Kita sebagai individu, masa semuanya sukses? Pasti ada kegagalan. Ya jangan kita kan bukan langsung menyerah. Kalau kita gagal, kita akhirnya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Kan nggak begitu. Sebenarnya kalau ngeliatin sumber daya manusianya orang Indonesia sangat mungkin. Sangatlah. Kan jadi kita punya tingkat kecerdasan yang nggak kalah lah gitu. Singkatnya aja, kita kan sudah pernah membuktikan. Kita bisa buat pesawat. Ini sebagai bukti bahwa orang kita bisa. Memang semua bangsa bisa. Coba lihat, yang lain bisa nggak? Malaysia pernah nggak buat pesawat sendiri? Nggak pernah. Dia mungkin bisa pernah buat, gitu ya. Tapi bukan sebagai buat, maksudnya buat dia coba-coba gitu. Tapi itu untuk membuat industri itu tidak gampang. Jadi secara prinsip kita mampu.
Hanya saja ya memang kita mampunya bukan satu kali saja, harus dilatih itu. Maksudnya harus kita belajar untuk membuat itu satu industri yang berkelanjutan. Iya. Artinya kita memang harus mau invest di situ, harus mau dan sadar bahwa ini bukan permainan jangka pendek, bahwa namanya salah gagal itu nggak masalah, itu semuanya proses. Bagian gitu kan. menurut saya itu ini soal budaya ya. Nah. Kalau saya lihat misalnya ini budaya kita ya, kita lihat itu kegagalan sebagai satu hal yang memalukan sehingga kita mau menghindari itu, tidak mau ngambil risiko. Atau kalau di lain negara, misalnya di Amerika Serikat, mereka lihat kegagalan sebagai satu kebanggaan. Dia lihat, wah ini saya pernah begini. Orang lihat dia berani, dia justru lebih respect sama orang. Karena dia coba lagi abis itu. Iya. Kayak orang pulang dari perang tuh ada bekas-bekas peluru tuh justru jadi kebanggaan ya. Iya, itu kan tidak berarti kegagalan total untuk selamanya. Tapi justru satu lesson learned yang sangat bermanfaat. Dan ini soal budaya, itu bukan saja di Indonesia ya. Di Asia ya, paling itu ada loss of face paradigma itu kan. Di Jepang juga demikian. Timur kali ya itu ya kebanyakan. Di Cina juga demikian. Jadi itu budaya. Tapi harus kita, menurut saya kita sadar, itu memang ada budaya seperti itu. Tapi kalau kita mau maju, ya kita tetap harus berani. Tanpa ada keberanian, tidak ada kemajuan. Ya, saya sering ngomong tuh di video-video saya, Mas Ilham. Jadi bahwa memang namanya inovasi itu nggak ada yang lahir sempurna kan. Semua inovasi kan lahirnya kan cacat. Karena kan inovasi itu lahirnya dari perbaikan, iterasi, sampai kemudian betul sekali. bagus. Karena ada namanya prototip. Ya, kita coba dulu prototip itu bukan kadang, sering kali atau biasanya ada hal yang kita harus perbaiki, ya nggak apa-apa. Itu yang tadi kata kuncinya ada iteratif. Kita membuat dulu, oh ini kurang, itu kita coba lagi diperbaiki. Ya secara lambat laun juga ini. Nah, jadi masalah adalah kan kebanyakan orang, bukan hanya masyarakat, bahkan mungkin pemegang keputusan, bahkan mungkin pembangun kebijakan, itu begitu ngeliat, ini anak bangsa nih punya inovasi gitu, buat mobil listrik, buat ini, mungkin juga dalam konteks buat pesawat terbang, terus nggak berhasil dulu di depan, langsung udah ada judgement gitu bahwa tuh kan nggak bisa, gitu nggak bisa tuh, akhirnya dana nggak jadi dikeluarkan. Padahal ya tadi inovasi kan pasti lahirnya tuh cacat tadi kan, dan itu harus dijagain, kita harus punya keberpihakan ke sana terus gitu. Korea juga kan nggak tiba-tiba langsung jago kayak sekarang kan. Ya enggak lah. Wah, banyak kegagalan terjadi gitu, tapi ada belief kan, ada kepercayaan dari pemerintah, dari semua pemangku kepentingan. Ya ada daya juang. Kalau kita lihat ya, kembali ke Korea. Puluhan tahun yang lampau kita lihat mobil Hyundai, Kia itu memang sudah bagus. Mungkin belum ya. Tapi sekarang, wow, boleh dikatakan setara dengan Jepang ya. Apalagi kalau kita lihat EV, sekarang yang populer di Indonesia kan yang Hyundai punya itu, yang ikonik itu. Itu kan Jepang belum punya. Korea sudah punya, karena dia memang lebih agresif. Jadi karena dia adalah challenger-nya ya. Dia karena memang industrinya belum sekuat Jepang, tapi dia justru harus menantang. Dia itu sebagai tantangan dan dia berani. Nah, memang mungkin gagal di awal, tapi akhirnya berhasil. Yang mungkin jadi diskusi banyak orang adalah gini, bisa jadi emang anak bangsa kita ini cerdas-cerdas Pak, pintar Pak. Buktinya kita bisa buat pesawat terbang gitu. Bahkan bisa jadi daya juangnya tinggi Pak. Karena kita juga punya paling startup yang banyak kan, kita kan salah satu negara yang startupnya paling banyak lah ya. Itu menunjukkan bahwa punya daya juang lah ya, walaupun startup debatable di situ. Namun yang dikhawatirkan oleh banyak orang atau mungkin diomongin oleh banyak orang adalah gini. Oke, bisa jadi kita punya anak muda yang cerdas. Bisa jadi kita punya anak muda yang punya daya juang yang tinggi. Tapi kalau si anak muda itu hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung, yang tadi ya, belum apa-apa dicemooh. Pokoknya kalau itu punya anak negeri yang gagal, langsung dibilang tuh kan nggak bisa. Kurang keberpihakan, mungkin dari pemerintah, mungkin dari industri. Maka narasi yang keluar adalah susah kita berinovasi di negeri ini, mau sepintar apapun, mau segigih apapun gitu. Nah, kalau kita lihat di Global Innovation Index, Indonesia kan jauh banget ya dibandingkan yang lain. Dan kalau kita lihat kriterianya itu kan, kriterianya kan institusi, R&D, kemudian apa lagi itu, kebijakan ya, policy, kan gitu Pak ya. Nah, itu yang memang di luar dari si daya juang orang. Nah, gini. Kalau soal startup, kita hitung aja, itu berapa persen sih dari PDB kita? Berapa sih? Belum dominan kan? Banyak kan bukan startup. Jadi kalau kita lihat dunia startup itu lumayan atau bagus inovasinya. Dia pun kalau menurut saya itu juga inovasinya kalau dilihat Gojek, ya kan bisnis modelnya kan kurang lebih ride hailing gitu ya. Apa dia yang pertama yang menerapkan di dunia? Enggak lah, itu kan Uber gitu yang lain. Tapi nggak apa-apa. Jadi di Indonesia dan ada penyesuaian pada bisnis modelnya di mana dia mungkin lebih inovatif daripada Uber, itu misalnya dia membuat satu ekosistem yang lengkap dengan GoPay-nya, dengan GoFood-nya semuanya ada. Itu tadi menjadi bukan rating tapi menjadi super app. Ya. Itu mungkin sangat inovatif di level dunia. Ya. Tapi itu contoh seperti itu kan nggak banyak di Indonesia. Memang menjadi contoh buat
negara kita, buat industri kita, buat pemerintah kita, dan saya harus dikatakan di sini pemerintah kita mendukung. Mendukung. Saya tidak bisa katakan mereka tidak mendukung. Mereka mendukung kok. Sangat dibantu dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Tapi kan kalau kita jujur ya, berapa persen sih dari ekonomi kita sudah seperti itu? Kan banyak kan belum. Ya, jadi dampak ekonomi yang berdasarkan startup itu kepada ekonomi secara keseluruhan ya memang belum besar. Diharapkan suatu ketika itu bisa menjadi dominan. Kalau kita kata itu mungkin tercermin dari tolak ukur yang namanya digital economy. Saat ini digital economy berapa persen? Mungkin baru saya nggak tahu yang persis, saya lupa ya, tapi masih relatif kecil. Ke depan dia akan berkembang dengan jauh lebih pesat daripada ekonomi yang non digital, tapi tetap saja secara keseluruhan dia belum dominan. Ya di situ. Nanti harapan saya kalau semakin digital kita mungkin hal terkait dengan daya inovasi itu, daya juang itu lebih baik. Tapi kan saat ini belum. Dan harapan saya juga karena kita masyarakatnya kan dari segi demografinya kan lebih dari 60% di bawah umur 40. Jadi sifat berpikir, bekerjanya lebih kayak orang-orang yang sudah terbiasa dengan dunia, dengan budaya startup. Nah, yang jadi challenge itu kan adalah yang tadi saya sampaikan sempat Pak. Jadi kita let's say nggak ngomongin hanya startup ya. Kita ngomongin semua anak muda yang cerdas, yang pinter, yang kita punya SDA-nya itu, SDM-nya ya. Dan mungkin juga katakan startup tapi digital economy aja. Oke, let's say digital itu economy. Lebih umum itu. Lebih umum, let's say gitu ya. Dan ini anak-anak pintar semua ada di sini. Bisa menciptakan teknologi yang kita inginkan untuk jadi negara maju. Mereka punya daya juang. Tapi seringkali nih yang jadi narasi adalah mereka nggak dapat support yang kuat. Bukan hanya dari pemerintah, dari sisi kebijakan, infrastruktur, tapi juga mungkin dari industri yang cenderung merasa nyaman dengan sumber daya alamnya, eksploitasi apa yang ada aja, yang the easy path aja gitu. Nah, pandangannya Mas Ilham tentang narasi itu gimana? Setuju atau tidak setuju? Ada benarnya. Kalau kita lihat investor ke startup ya, memang banyak itu dari luar. Ada yang katakan, oh itu uang Indonesia dari Indonesia yang cuma kayak muter aja gitu, Singapura gitu misalnya ya. Bisa saja jadi seperti itu. Tapi memang banyak dari luar gitu ya. Jadi karena orang kita memang cenderung dia lebih percaya kepada yang dilihat lebih pasti. Buat mereka banyak ya, banyak sudah mulai ke arah situ. Tapi kalau dibandingkan dengan yang konvensional, mungkin ya memang masih kepada yang dilihat sebagai lebih pasti. Dan itu yang tadi Mas udah bilang banyak terkait dengan komoditas atau sumber daya alam. Bahwasannya itu lebih pasti mungkin juga tidak benar ya, karena harga komoditas itu sangat ada siklusnya. Memang dalam beberapa dekade yang lalu itu, katakanlah 20 tahun yang lalu, kita melihat yang kadang para ekonomis disebut itu sebagai super cycle, ada siklus yang besar sekali, yang panjang gitu ya. Dulu itu dilihat dengan adanya tren Cina sebagai negara dia menanjak, dia punya dia selalu kelaparan komoditas, jadi harganya stabil naik terus gitu ya. Bahwasanya itu tidak benar mungkin kita lihat sekarang. Cina dengan adanya zero COVID policy, ya juga sekarang turun sekali pertumbuhannya sehingga ya laparnya udah mulai berkurang gitu ya. Jadi dan mempengaruhi dinamika jadi komoditas itu belum tentu dia jaminan tidak belum tentu pasti. Itu untuk yang logam atau yang yang mineral gitu. Kalau untuk yang untuk yang agro itu misalnya ada bencana hama, cuaca dan sebagainya itu tidak pasti. Jadi jadi menurut saya itu belum tentu pemikiran itu benar gitu ya, bahwasannya itu lebih pasti. Tapi kebiasaan kita memang ke arah situ. Itu benar ya. Bahwasannya saya pernah berdiskusi dengan seorang investor dari Intel. Intel dia mempunyai satu venture capital. Dia orang Indonesia, saya lupa namanya. Dan saya tanya, kenapa ya Intel itu dia nggak punya proyek di Indonesia? Dia bilang nggak punya. Dia bilang, ada nggak proyek di Indonesia? Padahal orang yang memimpin Intel Capital memang berkedudukan di Singapura. Orang Indonesia bilang, ya di Indonesia nggak banyak proyek buat kita. Ada sih, tapi nggak sebanyak di luar. Kenapa saya bilang ya? Karena memang invest di Indonesia itu memang sudah beberapa tahun yang lalu ya. Dan, dia waktu itu katakan ya karena kalau ada entrepreneur di Indonesia, dia punya pilihan, dia mau invest ke startup atau yang teknologi atau yang konvensional, misalnya sumber daya alam gitu ya. Dia ambil yang mana biasanya sumber daya alam. Karena ya dilihat dengan lebih pasti. Dan mungkin kalau saya setuju, dalam tahun-tahun terakhir itu kebanyakan memang benar. Gitu ya. Karena dia hidup di satu masa yang komunitas itu sangat naik pangkat. Tapi pernah juga turun sekali. Kalau kita ingat tahun 2011-12 kan harga batu bara jatuh, minyak jatuh. Gitu. Jadi
ya siklus itu bisa sangat memukul si entrepreneur itu ya. Dan dia tidak bisa buat banyak mengenai itu. Nah, Wantiknas itu kan tadi ya. Jadi kembali ke Wantiknas, tadi kan agak menyimpang gitu ya. Nah, jadi kan misinya Wantiknas itu kan memberikan advice, informasi, saran, hasil analisa jadi, kepada. pertama saran mengenai kebijakan. Kedua memberikan usulan terhadap masalah-masalah strategis. Ketiga melakukan koordinasi antar pihak di level pemerintah pusat atau juga dengan daerah atau karena kalau yang kita lihat di Wantiknas itu ada gejala di mana ada Wantikda, itu daerah. Jadi itu bukan kita yang perintahkan, oh ini silakan membuat ini, bukan. Mereka buat sendiri. Bottom up ya. Bottom up. Jadi mereka membiayai sendiri dan itu di level kabupaten dan kota madya. Di Indonesia ini kan kita ada 520 lebih daripada kabupaten dan kota madya, tapi baru ada 18 Wantikda. Memang belum banyak, tapi sudah mulai. Ya. Nah, karena fungsinya atau perannya, misinya adalah memberikan advice, Pak. Apa advice atau saran, masukan dari Wantiknas? Didengar atau tidak? Saya mau nanya itu nggak berani, cuma gini, sebelum sampai ke sana. Saya sudah lihat. Gini, sebelum sampai ke sana gitu, apa masukan, nah itu aja dulu deh ya, paling nggak masukannya yang selama ini udah diberikan kepada pemangku kepentingannya, mungkin dari pemerintah pusat. Dalam bentuk laporan nah dan itu sebagainya. apa? Jadi pertanyaannya kan, kita tadi kan udah bicara tentang bahwa Indonesia harus jadi negara produsen teknologi, bahwa kita punya tantangan di sini, kita nah ini kan umum ya, itu saya kira bukan Wantiknas saja yang menyuarakan itu. Iya. Tapi yang sangat spesifik, misalnya ini, buat saya satu hal yang saya selalu tekankan adalah kita perlu ada kepemimpinan digital yang jelas dan yang benar-benar fokus dan bertindak cepat. Itu kita nggak punya, ternyata. Apa buktinya? Kalau menurut saya ya, misalnya ya, kita banyak sekali bidang yang belum ada strategi yang jelas. Strategi artificial intelligence belum punya, strategi cloud computing belum punya, strategi data center mungkin sudah punya, tapi belum diimplementasi, belum ini. Saya kasih contoh ini ada sebutan yang perlu kita ingat. Ini gampang sekali. Data is the new oil. Dulu kalau kita lihat ya, katakanlah 20-30 tahun yang lampau, kalau kita lihat top 10 perusahaan di dunia itu banyakkan perusahaan minyak, Exxon Mobil atau Shell atau BP. Kalau di Indonesia pasti Pertamina dan sebagainya. Masih ya, Pertamina mungkin kalau dilihat masih yang paling besar di Indonesia gitu ya. Tapi kan belum TBK, kita tidak tahu ya. Tapi bagaimanapun kayaknya Pertamina paling besar. Nah, sekarang di dunia, level dunia sudah tergantikan. Yang paling besar apa? Semua IT. IT tapi bukan IT Microsoft ya. Terus kayak Apple, kayak Amazon itu yang sudah triliunan dolar. Ya, jadi dan dia menjadi apa? Karena dia punya datanya. Dia bisa menggunakan data itu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, itu jadi data itu kayak sumber daya alam yang zaman dulu itu menjadi data sekarang. Data is the new oil. Nah, kalau memang demikian, data itu harus kita perlakukan seperti apa? Sebagai harta kita. Ya. Harus dikelola dengan baik. Nah, sekarang cobalah Mas cari data di Indonesia. Mudah nggak? Kita dapat dari beberapa sumber yang resmi. Kadang berdatangan. Macam beda-beda karena dia beda hitung, beda update. Jadi tidak dikelola dengan baik. Jadi mestinya, dan itu sudah diputuskan. Ada Kepres nomor berapa tahun 2014 dilarang ada moratorium terhadap data center. Tidak boleh lagi dibangun yang baru di level pemerintahan pusat. Tidak boleh. Memang tidak ada lagi. Tapi yang ada perluasan yang sudah ada. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menyatukan semua data center di bawah satu organisasi. Jadi tidak ada lagi ego sektoralisme daripada masing-masing K&L atau kementerian dan lembaga pemerintah. Tidak lagi. Masih ada itu ya. Jadi semua menjaga datanya. Tidak salah dari pandangan mereka bersama. Satu sendiri-sendiri. Tapi salah dari segi negara. Mestinya ada satu yang mengelola semuanya sehingga itu dikelola secara sentral. Dan itu perlu apa? Keputusan dari yang teratas. Digital leadership. Memang presiden mungkin kita lihat contoh-contoh di negara lain, bukan presiden yang langsung memutuskan begitu, tapi dia memerintahkan bisa menteri, bisa lembaga pemerintahan non kementerian, bisa seorang dalam kantor presiden yang menjadi pimpinannya. Dia yang putuskan. Di Indonesia itu kadang itu terjadi satu ya semuanya musyawarah mufakat gitu ya. Semuanya ada maunya, nanti didiskusikan, nanti nggak diputuskan. Kemudian ya berjalan lagi, masalahnya berubah. Lambat sekali untuk diputuskan. Nah, maksudnya diputuskan saja, udah. Ini targetnya dan mungkin
Bapak Presiden kan nggak bisa urusin sampai dengan detail itu. Iya. Ditugasi aja satu. Itu sudah berkali-kali kita menyuarakan, bukan sekali. Berkali-kali. Tapi ya belum. Mungkin memang saya mengerti. It's a difficult world, I know. Tapi ya ini penting sekali digital leadership dan sudah banyak contoh di negara lain. Di Singapura dan tidak ada yang benar. Maksudnya bisa dengan menteri yang menjabat. Kalau kita tanya dulu kepada Menteri Kominfo, ini kan Kominfo. Oh, kita hanya bertanggung jawab untuk misalnya infrastruktur gitu ya. Tapi yang lain e-government, oh enggak, ini di Menpan RB gitu ya misalnya. Diputar-putar aja. Tapi itu semuanya digital. Iya, harusnya satu aja yang putuskan gitu. Kalau enggak lamban. Kalau sekarang ini itu ada di mana, Pak? Ya, kalau saatnya kita cari yang itu yang saya deket-deketnya mau lah. bilang. Misalnya e-government di Menteri Pan RB. Kalau infrastruktur maksudnya yang menaungi semuanya itu belum ada sekarang? Belum. Harusnya. Jadi ketika Bapak tadi menyebut kepemimpinan digital, itu konkretnya apa? Apakah perlu ada orang? Diputuskan adanya, iya, perlu ada orang jadi atau bentuknya badan orang yang ya, kalau ada badan, kan pasti ada orang yang mengetuai badan itu kan, bukan satu orang tanpa tim, ada tim lah, atau ada organisasi lah. Jadi ada pimpinan, satu badan yang langsung di bawah presiden, ya, yang mendapatkan mandat untuk ngebuat keputusan-keputusan strategis terkait dengan digital. Untuk semuanya. Ya, semua hal tentang tidak dibagi-bagi kementerian ini enggak, semuanya. Harusnya begitu ya. Saya jujur ya begitu. Kalau saya bilang begitu bukan pendapat saya pribadi. Kita buat case study aja dengan negara lain apa mereka begitu. Iya. Kita terlalu silo ya sekarang ya. Jadi akhirnya terlalu banyak redundant juga. Silo ya mungkin ya. Terlalu ya saya ada interpretasi lain tapi mungkin bukan di sini. Tapi yang jelas apa? Ya kalau kita mau maju di bidang digital itu harus ada struktur tertentu. Semua negara yang maju sudah menunjukkan hal itu. Bisa dengan kementerian boleh. Lembaga pemerintah pusat non kementerian boleh, di Office of the President boleh, ya terserah lah, yang mana pilihlah yang mana. Tidak ada yang kata-kata lebih baik yang lain, enggak. Tapi diputuskan ada yang terstruktur. Jadi itu buat saya digital leadership. Itu yang paling inti. Kalau yang lain itu konsekuensi dari itu. Kalau itu sudah ada ya alhamdulillah kita sudah bagus. Karena nanti diputuskan yang tadi kurang itu. Gimana kebijakan terhadap artificial intelligence, gimana kebijakan mengenai cloud computing, gimana dengan data centernya bla 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 itu banyak sekali. Oke Mas Ilham, kalau tadi kita bicara dalam konteks pemerintah ya, peran pemerintah untuk bisa membuat Indonesia negara maju melalui teknologi, informasi dan komunikasi. Sementara kita tahu juga bahwa nggak bisa dong kita ngandelin pemerintah aja kan, swasta harus ikut berperan. Bahkan Mas Ilham sempat cerita bahwa di negara maju itu kontribusi pemerintah itu terhadap riset misalnya itu hanya 1/3, 2/3-nya itu justru malah dari swasta kan gitu. Nah dalam konteks peran dari swasta, itu menurut Mas Ilham apa sih yang bisa dilakukan dan harusnya dilakukan oleh swasta sehingga benar-benar bareng-bareng kita ngangkat nih negeri ini supaya jadi negara maju. Sekali lagi ini kan terkait dengan pengeluaran di bidang penelitian dan pengembangan R&D ya. Jadi di negara maju itu mestinya di atas 2% dari PDB, di negara yang seperti Indonesia mestinya di atas 1% dari PDB. Nah di kita kan masih 0, ya 0. Saya bingung juga yang mana yang disebut bisa 0,2, 0,3, 0,4 semua angka yang saya pernah dengar ya. Dari PDB. Nah, itu PDB bukan anggaran pemerintah ya. Kalau kita meneliti lebih lanjut, siapa kontributornya? Di Indonesia itu masih 80% pemerintah. 80%. Pemerintah dari apa yang kita keluarkan secara nasional. 20% swasta. Kalau di negara yang sudah maju, itu kelihatan memang 2/3 atau lebih itu dari swasta. Pemerintah cuma 1/3. Kebalikannya. Ya, dan itu menggambarkan karakter dari industri yang ada di negara itu. Kalau negara maju, memang mereka harus mengandalkan kepada inovasi. Jadi tanpa adanya inovasi, dia tidak punya daya saing. Jadi dia harus memang selalu investasi ke dalam bidang penelitian dan pengembangan R&D. Kalau di kita, daya saingnya itu memang karena kita tidak terlalu banyak mengeluarkan kalau pemerintah kita kan belum tentu di industri kan. Bisa juga di misalnya universitas. Universitas itu juga ada penelitian, tapi yang saya lihat itu seringkali tidak terkait dengan industri kan. Karena kalau saya ini seorang peneliti di universitas, kadang itu atau sering saya punya maksud dan tujuan dengan itu, memang bidang saya tertarik dengan itu, tapi dengan itu saya juga mau berkarya kan. Kalau saya meneliti, mungkin suatu ketika saya bisa menjadi profesor gitu ya. Tapi tidak terkait dengan industri kan? Apa itu relevan atau tidak? Belum tentu. Kan? Jadi disitulah kelihatan. Jadi industri kita bukan mengandalkan kepada daya saing berdasarkan inovasi atau kompetitif daya saing, tapi lebih ke komparatif.
Kita punya, yang lain tidak punya. Apa? Sumber daya alam misalnya. Kita ini punya batu bara berlimpah ruah. Kita punya nikel berlimpah ruah. Kita punya kelapa sawit berlimpah ruah. Timah, DSC banyak sekali. Kita memperbaiki keadaan itu dengan hilirisasi. Boleh. Kita punya daya saing karena kita punya yang lain orang tidak punya. Dan itu bukan satu hal yang kita memperebut. Memang it's a given, God given. Kita udah punya. Nah, pertanyaan itu bagus. Nah, saya tidak bilang itu bagus. Yang pertanyaan yang inti adalah apakah cukup untuk kita bisa maju menjadi negara yang masuk ke ranah negara berpendapatan tinggi atau ya, kalau menurut saya dengan cara itu tidak akan bisa. Mohon maaf, ini tersesat pemikirannya kalau dirasakan dengan itu sudah cukup. Tidak cukup. Jadi memang satu ketika industri kita yang sudah bermain di situ ya nggak tahu apa dia akan meningkatkan dia punya ini karena dia juga mau ngapain. Kita harus buat industri yang baru. Atau yang lain yang sudah ada tapi dia perkuat misalnya ya. Misalnya kita buat industri untuk wahana transportasi. Ya, saya katakan wahana karena belum tentu mobil dan sepeda motor. Mungkin ada yang lain tetap seperti mobil dan sepeda motor tapi dalam bentuk yang beda, misalnya elektrik gitu atau yang lain atau pakai hidrogen atau apa ya saya tidak tahu ya itu masih sangat fantastis semuanya kita tidak tahu. Tapi yang jelas harus berinovasi kalau mau bersaing, punya daya saing. Dan itu beda. Kita belum industri saat ini yang ada di Indonesia mungkin sebagian besar belum di arah situ, belum. Dia masih lebih ke keunggulan atau daya saing komparatif atau dia menjadi kayak ketanganan panjang daripada industri yang punya daya kompetitif itu di luar negeri. Contohnya apa? Misalnya di otomotif ya, mau mobil atau mau sepeda motor. Brand Indonesia ada nggak? Satu aja yang kuat. Nggak ada kan? Jadi R&D-nya dilakukan di mana? Di Indonesia. Di Jepang, di Korea, di Cina, di Jerman, tapi bukan Indonesia. Kita ini pabriknya, bengkelnya. Oke, kita buat. Ada, saya tidak katakan itu jelek. Bagus, paling tidak sudah ada yang buat di kita. Tapi industrinya tidak bisa dikatakan kita punya. Kita ini adalah pelaksana daripada pusatnya yang ada di luar Indonesia. Nah, supaya industri kita atau pelaku ekonomi kita, yang swasta nih Pak ya, bisa kemudian akhirnya mengambil peran lebih untuk mendorong penciptaan teknologi, produksi teknologi ya, sehingga nanti bahkan mungkin separuh-separuh lah minimum pemerintah dan swasta ya kontribusinya untuk riset and development itu. Ini terakhir sebelum kita tutup Mas Ilham, apa sarannya Mas Ilham nih untuk teman-teman korporasi yang ada di Indonesia? Nah, saya kira saran saya itu peluang. Kita harus agak percaya kepada bahwasanya kita di Indonesia ada peluang untuk bisa sukses di sini ya. Peluang untuk negara yang sebesar Indonesia dari segi jumlah populasi dan juga dari luas kita itu untuk juga bermain dan berkecimpung dan justru menjadi unggul di bidang yang non tradisional Indonesia itu besar. Dan itu janganlah kita berada dalam zona nyaman. Ini yang kelihatan saat ini ya. Zona nyamannya itu di Indonesia itu sangat enak. Tidak harus berbuat banyak, kita sudah tanpa terlalu banyak investasi ke penelitian pengembangan itu. Coba lihat konglomerat Indonesia itu. Apa mereka nggak kuat? Kuat sekali. Jadi buat apa mereka berubah? Tapi kalau kita, ini kan dari kacamata korporasi memang seperti itu situasinya. Tapi saya kan bicara bukan melihat dari kacamata korporasi. Tapi saya lihat ke negara bangsa kita. Kita mau kemana sih? Kita mau menjadi negara unggul, bukan negara dengan banyak korporasi yang konglomerat, tapi negara rakyat kita itu banyakkan masih miskin atau setengah miskin gitu ya. Karena orang yang setengah miskin itu kan harus punya job. Jobnya kita lihat aja pasar kita. Berapa persen sih yang non formal? 50% loh. Yang 50% dia nggak punya job beneran. Dia punya jobbing gitu ya. Dia hari ini kerja ini itu tapi dia nggak punya asuransi, dia nggak punya pensiun, dia nggak punya semuanya, security nggak ada. Itu setengah daripada orang yang bekerja di Indonesia. Jadi industri kita harus tambah. Jadi apakah konglomerat yang ada saat ini mau ke arah situ atau tidak? Ada yang iya mau, ada yang tidak. Tergantung. Dan itu keputusan individual, nggak bisa kita paksakan. Tapi jelas ada ruang untuk industri baru. Atau industri yang sudah ada harus diperkuat. Tapi dia mungkin belum di level konglomerat. Gitu. Intinya Indonesia peluangnya masih sangat besar sekali bagi pelaku saya lihat industri Indonesia korporasi. di masa depan kayak Amerika. Oh iya? Apa indikasinya?
besar negaranya, jumlah populasinya, dan dari segi kita ini negara demokrasi. Kita ini, menurut saya inovasi itu bisa berkembang di negara dengan sistem kemasyarakatan yang terbuka. Bayangkan kita berada dalam satu negara yang otoritas. Authority itu kan inovasi kan terbatas. Kita punya sistemnya kan nggak bisa menyuarakan pendapat kita. Ya, kalau dikatakan seluas-luasnya mungkin berlebihan. Kita juga harus mengerti budaya. Tapi kan paling tidak secara sistemik, kita ini boleh punya pendapat yang berbeda. Dan boleh itu dong yang memicu inovasi. Kalau kita semuanya yes man. Yes, semuanya yes. Inovasi nggak ada. Betul. Karena semuanya yes langsung ya. Inovasi timbul dari perbedaan. Kalau tanpa itu nggak ada. Yes. Nah ini teman-teman semuanya nih, artinya Indonesia itu ruang yang sangat luas untuk kita bisa ciptakan inovasi demi inovasi, menciptakan teknologi bahkan. Jangan cuma stuck dengan industri yang itu-itu aja, jangan hanya ngandalin sumber daya alam aja. Yuk explore ini, karena Indonesia kan jadi Amerika nantinya ya. Dari sisi ekonomi ya, tapi dari sisi budaya, dari sisi yang lain kita akan jauh lebih baik lah insya Allah dari Amerika. Mas Ilham, makasih banget, banyak belajar saya hari ini. Makasih banget, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Nggak ada habisnya soalnya kalau ngomong sama Mas Ilham. Moga makasih Mas, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Makasih, Pak.